Pada kesempatan kali ini, saya selaku moderator akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Dan sebelum acara ini dimulai, terlebih dahulu akan dibuka oleh Ketua Bagian Hukum Tata Negara kepada Bapak Bayu Dwi Anggono. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati para narasumber, ada Dr. Fitriani Ahlan Sarif dari Universitas Indonesia, Dr. Agus Riwanto dari Universitas 11 Maret Surakarta, ada I Gede Widiana Suwarda PhD, Dr. Aan Effendi, Dr. Kandi Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Jember. Saya lihat tadi Budia juga sudah bergabung bersama kita. Kemudian para dosen anggota bagian Hukum Tata Negara Universitas. Yang saya hormati mahasiswa yang bergabung di IMA HTN, Ikatan Mahasiswa Hukum Tata Negara ya, dan seluruh peserta diskusi publik yang dalam registrasi terakhir yang diberikan panitia kepada saya, ada dari UIN Malang, UIN Sunan Ampel, UNESA Surabaya, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, UGM, UNS, UNUD gitu ya, Udayana, kemudian ada UNES Semarang, ada dari Kejaksaan juga, Mahkamah Agung, law firm, dan berbagai pihak yang segera menyusul bergabung. Ini saya lihat di registrasi sudah 38 yang bergabung di diskusi ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, mengingat sampai saat ini kita semua masih diberikan kesehatan sehingga tetap dapat melakukan berbagai aktivitas. Salah satunya mengikuti diskusi publik secara daring ini. Tak lupa kita juga berdoa agar saudara-saudara kita yang tengah sakit akibat COVID-19 dapat diberikan kesembuhan, dan saudara-saudara kita yang telah lebih dulu dipanggil Sangholik karena COVID-19 diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Para narasumber dan peserta diskusi dapat saya sampaikan bahwa ide membuat diskusi daring atau virtual ini merupakan salah satu program kerja bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember. Bahwa wabah COVID-19 telah mengubah kebiasaan kita dalam menjalankan berbagai aktivitas. Kuliah yang awalnya lebih banyak mengandalkan pertemuan kelas sudah diubah 100% menjadi kuliah daring. Bekerja pun sudah menjadi bekerja dari rumah. Bahkan beribadah pun juga dilakukan dari rumah. Menyikapi keadaan tersebut, maka bagian HTN ikut menyesuaikan diri dengan cara menyelenggarakan diskusi secara daring. Mengenai topik diskusi pada siang hari ini, sengaja mengambil isu pembatasan sosial berskala besar, atau kita biasa menyebutnya dengan PSBB. Mengingat kebijakan ini tengah diterapkan di beberapa daerah, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, serta beberapa daerah tengah mengajukan ke pemerintah pusat untuk ditetapkan PSBB dalam rangka menanggulangi wabah COVID-19. Sebagai sebuah kebijakan yang relatif baru, tentu kemudian keberadaan dan operasionalisasi PSBB ini sangat terkait dengan aspek hukum, baik hukum perundang-undangan, hukum tata negara, hukum hak asasi manusia maupun hukum administrasi negara dan hukum pidana. Contohnya terakhir kita melihat semua ada 2 peraturan menteri yang mengatur secara berbeda mengenai operasionalisasi angkutan roda 2
berbasis aplikasi selama masa PSBB. Tentu demi kepastian hukum, hal semacam ini harus mendapat penyelesaian, sehingga menjadi relevan diskusi pada siang hari ini. Untuk itu, sebagai sumbangsi untuk bersama-sama menanggulangi wabah COVID-19, bagian HTN merasa perlu untuk secara konstruktif, ya, kita sekali lagi secara konstruktif untuk membedah aspek hukum PSBB ini, sehingga akan dapat menjadi rekomendasi yang efektif bagi pengambil kebijakan dalam rangka mengefektifkan penanggulangan wabah COVID-19. Untuk itu, besar harapan saya, diskusi ini dapat berjalan efektif, konstruktif, dan akhirnya membawa manfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan acara ini secara baik, meskipun dalam waktu yang singkat. Terima kasih kepada seluruh narasumber dan moderator, serta kepada seluruh peserta yang mengikuti diskusi ini. Terakhir, saya sampaikan apresiasi dan dukungan kepada seluruh pihak, utamanya kepada para tenaga kesehatan yang sampai saat ini berada di garda depan dalam penanggulangan wabah COVID-19. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, diskusi ini saya buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dan saya kembalikan ke moderator. Silakan, Dul. Baik, terima kasih Pak Bayu atas pembukaannya. Kita melanjutkan acara diskusi, namun sebelum saya memulai acara diskusi, perlu untuk menyampaikan peraturan dalam diskusi pada siang hari ini. Yang pertama, tentang sesi diskusi. Sesi diskusi akan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah sesi pemaparan materi, yang akan berlangsung hingga 14.20. Masing-masing materi akan menyampaikan 15 menit pemaparan. Yang kedua adalah sesi tanya-jawab, yang akan berlangsung mulai 14.20 sampai 15.00 WIB. Dan selanjutnya, untuk peraturan diskusi, yang pertama, panitia telah mengatur mute pada seluruh akun peserta yang masuk forum online ini. Untuk memastikan diskusi berjalan efektif, seluruh peserta wajib tetap menonaktifkan mikrofon. Kecuali materi yang akan secara bergantian dipersilahkan oleh moderator untuk menyampaikan materi dengan mengaktifkan mikrofon. Peserta yang ingin bertanya terlebih dahulu menuliskan pertanyaannya dalam fitur chat. Pertanyaan harus singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya, peserta menunggu konfirmasi dari moderator untuk dipersilahkan bertanya secara daring. Mengingat banyaknya jumlah peserta dengan waktu yang cukup terbatas, moderator akan memilih beberapa pertanyaan untuk menjadi topik diskusi yang nantinya peserta dapat bertanya langsung kepada pemateri. Tambahan, terhadap forum peserta yang tetap mengaktifkan mikrofon dan dianggap mengganggu jalannya diskusi akan dikeluarkan dalam forum ini. Dan kami sebagai mewakili panitia dan saya selaku sebagai moderator memohon kerjasama kepada para peserta untuk dapat kooperatif menjalankan peraturan ini, mengingat ketika ada satu atau dua suara dari salah satu peserta, maka akan masuk pada peserta yang lain termasuk kepada pemateri dan akan mengganggu jalannya diskusi pada siang hari ini. Untuk selanjutnya adalah sesi pemaparan materi yang kemudian akan disampaikan oleh pemateri pertama, kedua, ketiga, dan keempat, serta kelima. Untuk pemateri pertama adalah Ibu Fitriani Asyarif. Beliau adalah pengajar ilmu perundang-undangan dari Universitas Indonesia. Selanjutnya adalah Bapak Agus Riwanto. Beliau adalah pengajar hukum tata negara dari EVA UNS Solo, Surakarta. Yang ketiga adalah Bapak Gautama Budi Arundati. Beliau adalah pengajar hukum hak asasi manusia di Fakultas Hukum Universitas Jember. Yang keempat adalah Bapak Aan Effendi. Beliau adalah pengajar hukum administrasi negara pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Dan yang terakhir adalah Bapak Igede Widiana Suarda. Beliau adalah pengajar hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Jember.
kepada pemateri pertama, yaitu Ibu Fitriani Asyarif. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Terima kasih atas undangannya kepada Mas Bayu dan semua panitia. Salam kenal kepada teman-teman. Selamat siang juga kepada Ibu Adik. Tadi Ibu Adik ada, dan kemudian selamat siang juga kepada para kolega narasumber hari ini. Ya, saya diminta untuk yang pertama perkenalkan menjelaskan dari sisi saya, mungkin saya akan melihat PSBB ini dari sisi perundang-undangan. Izinkan saya mencari, bentar ya. Men-share, kok nggak kebuka. Oh. Ya. Ya, kalau di sesi saya, kemungkinan saya akan mempresentasikan mengenai PSBB dari sisi perundang-undangan. Yang menarik ketika melihat PSBB saat ini, ketika di awal, misalnya saya mencoba membuat timeline ini buat kita sama-sama melihat bahwa kejadian pandemi yang ada di Indonesia saat ini ternyata pernah disikapi oleh pemerintah, dalam hal ini presiden dan jajaran yang ke bawahnya, cukup agak lama memutuskan sepertinya langkah-langkah yang akan diambil seperti apa. Kalau saya melihat dari perundang-undangan, sepertinya segala produk, keputusan, dan peraturan sempat dikeluarkan, tapi belum ada dasar hukum yang paling ajak ketika dimulai pada awal sekitar Januari. Kalau di kasus pertama di 2 Maret, kemudian di 28 Januari baru ada SK Kepala BNPB. Tapi pada saat itu sebenarnya kalau dilihat dari aturan yang ada, kita punya undang-undang yang cukup banyak bisa dijadikan rujukan. Ada undang-undang penanggulangan bencana, ada undang-undang wabah, ada undang-undang kesehatan, dan terakhir undang-undang karantina kesehatan. Tapi di awal secara perundang-undangan sepertinya menurut saya belum ada patokan yang ajak yang dipatuhi atau dipakai presiden pada saat itu. Tapi yang keluar pertama kali adalah SK Kepala BNPB yang menyatakan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit corona. Kemudian pernah ada juga keputusan gugus tugas COVID. Jadi langsung ditetapkan satu keputusan yang menetapkan COVID, ada tim yang akan menjalankan tugas COVID ini. Kemudian ada perubahan, sempat juga kita ingat pada saat itu ada wacana untuk darurat sipil misalnya. Tapi menurut saya pada saat itu seharusnya kita menentukan sikap dulu, kita mau darurat sipil atau kita mau kalau di undang-undang bencana itu ada bencana non alam, misalnya ada keputusan bencana non alam, atau di karantina kesehatan kita bisa menetapkan status mengenai darurat kesehatan masyarakat. Nah, kepastian mengenai status darurat kesehatan akhirnya dikeluarkan pemerintah di tanggal 31 Maret. Jadi kalau kita bicara PSBB saat ini yang menjadi topik dari diskusi kita hari ini, sebenarnya lebih pada tindak lanjut kondisi, status, keadaan, dan segala peraturan perundang-undangan yang kita perlukan ketika kita sudah memutuskan kita akan menggunakan atau pemerintah telah memutuskan penyelenggaraan karantina kesehatan. Artinya kita akan merefer pada Undang-Undang Karantina Kesehatan 6 tahun 2018. Saya cukup senang karena secara peraturan perundang-undangan sudah kelihatan runtutannya ketika penggunaan Undang-Undang Karantina di tanggal 31 Maret, Presiden sudah secara tegas menggunakan kita tidak akan karantina wilayah atau yang memang tuntutan-tuntutan masyarakat untuk mengadakan lockdown. Tapi yang dipilih adalah PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Artinya di tanggal tersebutlah keluar yang namanya Kepres 11/2000 tentang penetapan kedaruratan kesehatan. Status ini adalah status yang ditetapkan oleh atau status yang disebut di Undang-Undang Karantina Kesehatan harus dilakukan kalau kita mau melangkah tentang penyelenggaraan karantina kesehatan. Di karantina kesehatan itu sebenarnya ada 4 pilihan. Karantina rumah sakit,
karantina wilayah, dan kemudian PSBB. Dan pilihannya adalah PSBB. Nah, di 31 Maret ada 3 rangkaian paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah saat itu. Ada PP 21/2000 tentang PSBB itu sendiri. Kemudian tadi penetapan. Jadi kalau saya berpikir dari administrasi negara dan perundang, begitu udah ada ketetapan 11/2000, kita akan merefer ke PP 21/2000 bagaimana cara sosial PSBB ini akan dilakukan. Dan KP 2000 yang punya topik lain untuk kita bisa bahas, dia lebih pada mensupport dari kebijakan pemerintah. Pada saat itu PP sudah mengatur hal yang berbeda, artinya sudah lebih menjurus bahwa PSBB itu harus akan dilaksanakan oleh gubernur, wali kota, atau bupati setelah mendapatkan izin dari menteri. Pada saat itu, 1 April, gubernur DKI yang pertama kali mengajukan, sebenarnya mengajukan tapi belum dapat jawaban gitu ya. Nah, baru tanggal 3 April ada Permenkes yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan mengenai pedoman PSBB. Jadi kalau di awal sempat ada wacana undang-undang karantina itu tidak bisa dilakukan karena nggak PP-nya. Kemudian PP-nya hadirlah, walaupun sebenarnya secara ilmu perundang-undangan PP 21/2000 ini bukan PP peraturan delegasi, tapi yang diperintahkan untuk menjalankan undang-undang lebih pada 4 materi muatan lainnya. PP 21 PSBB malah lebih pada khusus ke PSBB, dan uniknya kalau teman-teman coba perhatikan, PSBB ini judulnya lebih individual konkret. Jadi khusus PSBB ini hanya untuk kondisi COVID-19 yang terjadi hari ini. Dan kemudian ada beberapa tahap yang dilaksanakan, dan mungkin nanti kita tahap langsung aja deh. Saya mau. Nah, jadi kalau misalnya dari tahap alur itu, saya cuma mau menjelaskan kalau PSBB ini adalah tindak lanjut dari pilihan pemerintah menggunakan rezim pengaturan yang mana. Kenapa akhirnya saya coba bandingkan fokus pada 2 undang-undang ini. Tadi di awal ada beberapa undang-undang, tapi buat saya di kasus ini sepertinya masih ada kebingungan atau pilihan yang masih agak ragu antara karantina dan kesehatan dengan penanggulangan bencana yang sekarang terjadi. Di Undang-Undang 6 2018 yang menghasilkan tadi ada PP 21/2000 PSBB, dan kemudian ada Kepres 11 2000 setelah ada penetapan, kemudian PP-nya jadi rujukan, kemudian tadi ada Permenkes 9 tahun 2000 yang tadi Mas Bayu sempat singgung. Permenkes ini dianggap sebagai pedoman bagaimana nanti menteri akan memberikan izin kepada kepala daerah. Nah, yang menarik sebenarnya ketika Mas Bayu meminta saya bergabung di dalam di diskusi hari ini, saya pikir kita akan bicara PSBB. Karena dari awal, sejak tanggal 31 Maret, saya cukup senang ketika sudah firm bahwa kita akan menjalankan PSBB. Tapi mungkin teman-teman masih ingat, beberapa hari lalu ada Kepres 12/2000 yang menyatakan penetapan bencana non-alam. Nanti ini juga jadi topik yang mungkin kita bisa diskusikan di sesi ini. Karena ada banyak pertanyaan, akhirnya kalau ada Kepres 12/2000 ini, apakah artinya PSBB kita menjadi kesampingkan? Ya, karena dari rezim pengaturannya terlihat berbeda. Kepres 12/2000 ini lebih pada melihat pengaturan di atasnya adalah Undang-Undang 24/2007. Kalau dilihat dari mekanismenya, karena kita bicara soal PSBB, jadi sebaiknya kita juga akan melihat mekanismenya. Si mekanisme ini telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Pemerintah daerah wajib melaksanakan. Jadi awalnya adalah PSBB bisa diusulkan oleh gubernur, bupati, wali kota dengan pertimbangan ketua pelaksana,
atau yang mengusulkan adalah ketua pelaksana tugasnya sendiri. Nah, begitu PSBB ditetapkan oleh Menteri berdasarkan PP, kewenangan menjadi beralih di kewenangan kepala daerah. Saya awalnya berpikir kewenangan yang diberikan kepala daerah, artinya kepala daerah bisa menginterpretasikan kebutuhan-kebutuhan untuk mengatur di daerahnya masing-masing. Tapi kalau teman-teman nanti lihat di timeline, jadi gubernur sudah punya ketetapan, tapi beberapa hari kemudiannya baru ada Permenkes. Jadi saya berpikir gubernur akan punya kewenangan full gitu ya untuk mengatur wilayahnya dengan PSBB. Ternyata beberapa hari kemudian ada tuh Permenkes, dan kemudian beberapa hari kemudian ada juga Permenhub mengenai PSBB ini. Yang menariknya lagi dari adanya dua Permenkes ini, ternyata ada satu klausula yang kemarin sempat diangkat ramai juga di media, adanya perbedaan antara pengaturan untuk layanan ekspedisi barang, khususnya untuk ojol atau ojek online, hanya boleh mengangkut barang dan tidak untuk penumpang menurut Permenkes. Tapi di sisi lain, Permenhub mengatur boleh kok ojol mengangkut atau sepeda motor mengangkut penumpang. Jadi lebih pada khususnya adalah roda 2. Kalau sepeda motor dapat mengangkut penumpang, biasanya kebutuhannya lebih pada ojek online atau memang beberapa pengendara kendaraan bermotor roda 2 juga yang secara pribadi sempat bertanya kepada saya, boleh nggak nih? Karena di Permenkes dilarang, kemudian di Permenhub sepertinya ada klausula diizinkan selama ada syarat-syarat lainnya, protokolnya diikuti, kemudian adanya disinfektan kendaraan dan perlengkapan sebelum digunakan. Walaupun secara peraturan perundang-undangan saya menebaknya agak sulit untuk memastikan bahwa motor itu sudah dibersihkan gitu, disinfektan dulu sebelum digunakan gitu. Kalau masker dan sarung tangan bisa terlihat ya. Tapi kalau misalnya melakukan disinfektan kendaraan dan perlengkapan, rasanya susah untuk dibuktikan. Terus kemudian, nah, bicara soal PSBB, karena memang sudah ada pada tangannya kepala daerah, kita akhirnya bisa melihat yang ada di daerah pun bisa beraneka ragam. Artinya walaupun ada pedoman di tingkat pusat, tapi bisa jadi di masing-masing daerah pun punya keunikan masing-masing. Nah, pernah ada pertanyaan kepada saya adalah gini, saya akan membawa minyak, oil, kemudian harus dari Jakarta melewati beberapa batas wilayah. Kira-kira saya bisa nggak bawa barang ini ketika satu daerah yang saya lewati ada PSBB-nya atau sudah ditetapkan PSBB. Saya lalu berpikir, ya mungkin saja, karena ketika interpretasi Pergub pelaksanaan dari Permenhub dan Permenkesnya diinterpretasikan dengan kebijakan daerah berbeda-beda, bisa jadi yang satu membuat aturan yang berbeda dan satu membuat aturan yang berbeda. Ketika truk lewat di antara 3 provinsi, misalnya beberapa kabupaten, bisa saja perlakuan mereka jadi berbeda dengan satu mobil yang sama dengan barang yang sama. Misalnya seperti itu. Tapi ini implementasi di Jakarta dan Jabar, saya lebih pada melihat apa sih di Pergub DKI Jakarta, kemudian Pergub Jawa Baratnya mengaturnya seperti apa. Kalau di Pergub DKI terlihat relatif sama dengan Permenkes 9 2000, melarang, termasuk pelarangan ojol. Jadi buat teman-teman di Jakarta sempat ada diskusi tuh. Aplikasi Gojek kita, GoRide udah nggak ada. Oh, karena bisa jadi Gojek mengikuti pengaturan yang ada di Pergub ini yang melarang pelarangan ojol. Waktu itu Depok, karena saya tinggal di Depok, itu belum dilarang. Saya cek di Gojek saya, di aplikasi saya, GoRide masih ada. Nah, kemudian di Ketua Gugus Tugas Provinsi, pengarannya menurut Pergub menambah pengecualian di tempat kerja. Jadi di pengaturan di Pergub itu ada satu klausula yang menyatakan Ketua Gugus Tugas Provinsi dapat menambah pengecualian. Jadi di pasal-pasal tersebut ada tuh
kantor atau tempat kerja yang boleh tidak menghentikan aktivitas. Kalau misalnya disebutnya masih katakan 5, kemudian mau ditambah jadi 2, ketua gugus punya kewenangan. Nah, di Pergub Jawa Barat relatif sama juga dengan 18, relatif sama dengan Permenhub. Jadi kalau misalnya yang satu lebih relatif sama dengan Permenkes, yang satu lebih sama dengan Permenhub. Kemudian implementasi di Jabar ada zona merah dan non merah, gitu. Kan agak sedikit berbeda dengan yang ada di DKI Jakarta. Kemudian bupati atau wali kota diberikan kewenangan juga untuk menambah pengecualian. Jadi kalau yang di Jakarta ketua gugusnya yang dapat kewenangan, tapi di Pergub, di implementasinya di Jawa Barat, yang dapat kewenangan adalah bupati atau wali kota. Nah, kemudian saya mengambil ini. Jadi ketika kita bicara PSBB, saya kok jadi tertarik untuk berbicara juga soal pelaksanaan yang buat saya agak mengganjal gitu di Jakarta. Tapi nanti ada juga yang narasumber dari hukum pidana juga saya mau mendengar pandangannya. Karena buat saya di Jakarta itu sudah banyak yang menceritakan dia dikenakan sanksi 200.000 katanya. Jadi ketika dia tidak pakai masker, kemudian dia diberhentikan oleh polisi, dan kemudian polisi meminta 200.000. Kemudian ada juga yang bercerita, saya ditilang oleh polisi, dan kemudian saya dapat surat teguran. Jadi bukan pelanggaran, tapi teguran. Akhirnya saya coba lihat lagi, sebenarnya dasar hukumnya ada nggak sih ketika ada tindakan pemberian sanksi, kalau kita maknanya sebagai pemberian sanksi. Jadi waktu itu saya pernah ikut diskusi, diajak teman-teman Fakultas Kedokteran UI untuk bikin diskusi. Mereka bertanya, karena mereka bukan non-hukum, apa sih maknanya kita sudah mengikuti Undang-Undang Karantina Kesehatan? Saya jawab, ketika Presiden sudah firm dengan Undang-Undang Karantina Kesehatan, artinya jalur penyelenggaraan karantina ini sudah punya dasar hukumnya. Keuntungannya adalah kita sudah bisa patuh dengan pasal 93, artinya pemerintah sudah bisa menggunakan pasal 93 untuk menjatuhkan pelanggaran atau sanksi kepada masyarakat yang tidak mematuhi penyelenggaraan karantina. Di pasal 93 kan kalimatnya, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan karantina kesehatan dan atau menghalang-halangi atau menyebabkan kedaruratan kesehatan itu dipidana dengan penjara 1 tahun dan pidana denda 100 juta. Walaupun secara mekanisme agak repot juga ya untuk membuktikan lewat pengadilan dan lain-lain. Tapi sudah ada sanksinya yang bisa kita jatuhkan. Nah, kemudian ada Pergub DKI Jakarta. Karena saya refernya baru sempat ke Pergub nih, saya nggak tahu juga di peraturan lain ada atau enggak. Tapi Pergub DKI juga ada yang bertanya kepada saya, memang boleh ya Pergub DKI, Pergub itu memberikan sanksi? Jawabannya tentu tidak. Kalau di ilmu perundang-undangan yang hanya punya sanksi pidana, sanksi lain bisa diatur oleh peraturan lain, perundang-undangan, tapi untuk sanksi pidana hanya undang-undang dan perda. Nah, Pergub DKI buat saya masih bisa ditolerir ketika penyataannya adalah pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi dia cuma hanya merefer bahwa ada loh sanksi pidana di undang-undang lainnya yang bisa saya jatuhkan ketika Anda masyarakat tidak patuh pada pelanggaran PSBB. Tapi balik lagi ke pertanyaan teman-teman saya, gimana caranya, apakah benar saya membayar 200.000 kepada polisi, katanya pada saat itu. Kemudian ada yang berkata bahwa merefernya kepada maklumat kepala kepolisian. Tapi ternyata di maklumat kepala kepolisian pun ada satu angka 9 yang menyatakan apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan. Nah, interpretasi saya adalah, saya melihat bahwa ada juga yang nggak pakai masker tiba-tiba harus push up, yang nggak pakai masker adalah tindakan-tindakan yang dikeluarkan. Apakah itu sewenang-wenang bertanggung jawabkah ketika polisi punya kewenangan cukup besar? Pertanyaan lebih lanjut dari ilmu perundang-undangan, bisakah maklumat kepala kepolisian
memberikan sanksi atau punishment kepada masyarakat. Jadi itu dia topik yang buat kita bisa diskusikan lagi. Tapi buat saya tidak menemukan dasar hukum yang tepat ketika kita harus menjatuhkan sanksi kepada pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan PSBB ini. Nah, ini contohnya. Jadi ada surat teguran yang akhirnya surat tegurannya juga kayak surat tilang ya. Ada waktu 2 menit lagi. Oke, boleh, ini udah tinggal dikit lagi kok. Surat teguran yang seperti ini yang seakan-akan memang dibakukan atau dibakukan, diadministrasikan. Nah, ini ada yang saya cuma mau mengajak teman-teman untuk melihat lagi. Jadi di Undang-Undang Karantina Kesehatan jelas bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan. Dan kemudian pemerintah pusat bertanggung jawab dalam penyelenggaraan. Kalimatnya demikian, kemudian dalam penyelenggaraan, pemerintah pusat dapat melibatkan pemerintah daerah. Kalau saya dari perundang-undangan menyatakan sebenarnya yang punya kewenangan full dalam penyelenggaraan karantina sebenarnya adalah pusat. Tapi sayangnya, jadi sepertinya nggak konsisten ketika ada PP PSBB yang kemudian menyatakan pemerintah daerah dapat melakukan pembatasan setelah mendapatkan persetujuan menteri. Apakah nanti di diskusi ini kita akan melihat sebenarnya PP PSBB ini jadi tidak sejiwa dengan yang ada di undang-undang. Di awal undang-undang mengatakan bahwa pemerintah pusatlah yang punya kewenangan. Nah, kemudian di terakhir, kemudian saya membuat usulan, harusnya jangan-jangan perlu ada harmonisasi pengaturan di tingkat pusat dan daerah. Tadi kalau pertanyaannya lebih kita harus melewati beberapa daerah dan kemudian pengaturannya bisa berbeda-beda, mungkin itu jadi masalah, dan kemudian perlu ditegaskan kembali, seperti PR kita adalah ini. Apakah benar Undang-Undang Karantina memberikan kewenangan kepada pusat, dan kemudian ternyata amanat itu tidak sejalan dengan yang ada di PP. Kok akhirnya jadi agak menarik dan bisa dikaitkan ketika sekarang ada Kepres 12/2020 yang sebenarnya tidak sama sekali mendasarkan pada Undang-Undang Karantina Kesehatan, tapi malah mendasarkan kembali kepada Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Tadi di awal saya bilang, saya sempat katakan bahwa saya sempat setuju dengan pemerintah karena ketika sudah firm menggunakan undang-undang karantina dan tidak mencoba menengok kembali kepada undang-undang penanggulangan bencana, tapi ketika Kepres 12/2020 tanggal 13 April kemarin keluar, sepertinya kelihatan ada galau lagi nih. Dia menggunakan undang-undang penanggulangan bencana. Dan yang menariknya, ini yang terakhir, ada pernyataan penegasan kembali bahwa ini adalah kewenangan dari pusat dan pemerintah. Dan ayat nomor 3-nya adalah ini. Saya agak ketutupan. Gubernur, bupati, wali kota dalam menetapkan kebijakan di daerah harus memperhatikan kebijakan pemerintah pusat. Apakah ini bisa kita maknai bahwa ini sebenarnya mengingatkan kita sebenarnya ini kewenangan di pusat. Jangan lagi daerah membuat kebijakan yang berbeda dengan pusat. Kira-kira itu materi dari saya yang bisa saya bahas dan jadi bahan diskusi kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Halo, moderator kemana? Mas Bahrul. Terima kasih atas Halo Pak Agus. Halo. Ya, monggo Pak.
Bentar, Mas, bentar. Bentar ya, Mas, bentar ya. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Dengarkah suara saya? Halo? Ya, Pak, dengar, Pak. Baik. Yang saya hormati Pak Dr. Bayu, Ibu Fitria Syarif, Mas Bahrul, Mas dan semua peserta yang hadir, serta Bu Wakil Dekan yang kelihatannya juga hadir tadi. Izinkan saya pada kesempatan yang mulia ini, saya ingin menyampaikan tema yang disediakan pada saya. Saya ingin menyampaikan dari aspek tata negara ya. Tema yang mau saya sampaikan adalah soal kebijakan pembatasan sosial berskala besar perspektif hukum tata negara darurat atau state not reg. Tema ini sengaja saya ambil supaya kita punya perspektif berbeda di dalam memandang pandemi COVID-19 ini sebagai masalah nasional yang harus disikapi dari perspektif bukan hukum tata negara biasa, tapi hukum tata negara darurat. Kalau kita membaca dari aspek konstitusi, sebenarnya konstitusionalitas mengenai hak kesehatan itu sudah nyata di dalam Undang-Undang Dasar 45. Kita bisa baca misalnya di pasal 28H ayat 1 bahwa setiap orang itu berhak untuk sehat dan memperoleh pelayanan kesehatan. Begitu juga di pasal 34 ayat 3, negara bertanggung jawab atas penyediaan pelayanan kesehatan. Itu dari aspek konstitusi. Itu sebabnya konstitusi telah menempatkan begitu pentingnya aspek kesehatan itu dan negara berperan di dalamnya. Nah, terhadap masalah COVID, saya ingin melihat dari aspek konstitusi. Pandemi COVID ini itu tidak terbayangkan ya oleh kita semua di perspektif tata negara bahwa ini kemudian melahirkan problem ketatanegaraan yang tidak reguler ya, tapi ketatanegaraan yang luar biasa atau darurat. Ya. Kalau kita baca misalnya beberapa penulis ya
yang memberikan perspektif mengenai darurat dalam perspektif negara itu seperti apa itu. Kita sudah banyak baca misalnya dari perspektif pikiran kita, bahwa darurat itu paling tidak ada 4 hal. Pertama, membahayakan dan mengancam negara. Itu sebabnya kemudian kita memerlukan perspektif ya, hukum tata negara darurat. Yang kedua, kalau ada mekanisme atau kebijakan itu dalam kerangka untuk menyelesaikan keadaan dan kesulitan yang membahayakan. Yang keempat, tidak ada kesempatan membicarakan dengan parlemen. Yang kelima adalah hanya berlaku selama ada bahaya. Itu beberapa perspektif mengenai darurat di dalam perspektif hukum tata negara. Nah, lalu bagaimana kewenangan presiden di dalam dalam perspektif mengatur persoalan-persoalan kedaulatan itu dalam hukum tata negara? Hukum tata negara itu sudah mewadahi di konstitusi tentang bagaimana sebenarnya kewenangan presiden dalam kerangka membuat kebijakan dalam konteks step not ref ya. Kita bisa baca misalnya di pasal 4 Undang-Undang 45, presiden memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan undang-undang. Kemudian pasal 12 Undang-Undang 45, presiden menyatakan bahaya, syarat-syarat dan akibat keadaannya ditetapkan dengan undang-undang. Begitu pula kita bisa baca selama ini kendati kewenangan presiden itu di dalam soal penetapan bahaya itu ada di tangan presiden, pernyataan itu, baru kemudian dilakukan kebijakan tertentu. Sayangnya di dalam sistem ketatanegaraan kita belum diatur mengenai undang-undang khusus darurat negara atau state not ref. Ini problematik. Akibatnya kalau kita menghadapi persoalan-persoalan kedaruratan, kita belum bisa merespon ini dalam konteks yang ajak. Itu sebabnya setiap ada persoalan kedaruratan akan muncul berbagai macam kebijakan itu diambil oleh seorang presiden. Itu problematik ketatanegaraan. Nah, misalnya kalau kita baca di dalam kenyataan ya, bagaimana presiden itu melahirkan peraturan kebijakan dalam penanganan pandemi COVID-19 misalnya. Delegasinya begitu kuat kepada presiden untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang bersifat strategik ketatanegaraan di dalam rangka mengatur soal pandemi COVID ini. Barangkali itu bisa diambil dari konstitusi kita yang memang memberikan ruang kepada presiden atau eksekutif. Dalam beberapa hari ini, presiden sudah mengeluarkan beberapa peraturan ya, semuanya itu adalah urusan eksekutif ya. Pertama Kepres 11 2020 tentang penetapan kedaruratan. Ini yang pertama-tama disampaikan presiden ya, sebagai manifestasi pasal 4 dan pasal 12 Undang-Undang 45. Kemudian PP 21 yang kita bicarakan hari ini soal PSBB. Kemudian Perpu nomor 1 2020 tentang kebijakan keuangan negara. Kemudian Inpres ya, nomor 4 2020 tentang refocusing kegiatan realokasi anggaran COVID. Kemudian ada Permenkes nomor 9 2020 tentang pedoman PSBB. Ada Permendagri 20 nomor 20 tentang percepatan penanganan COVID di pemerintah daerah. Yang terakhir adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran COVID-19. Ini sudah cukup banyak kebijakan, peraturan berupa kebijakan yang dibuat presiden, ada yang dari delegasi, ya, ada yang memang ini kebijakan. Nah, menurut saya begitu kuatnya memberikan delegasi dan kewenangan dalam membuat kebijakan kepada presiden itu menjadi bermasalah dalam konteks bagaimana produk ya yang kita bicarakan hari ini ya, PSBB ya, PP PSBB itu menurut saya secara konten terdapat beberapa masalah. Begitu juga kebijakan yang lain ya. Nanti saya akan melihat itu tidak begitu utuh karena waktunya pendek, tapi beberapa aspek ingin saya sampaikan. Pertama, kalau kita baca PP PSBB ini, itu adalah mandat dari pasal 60 ya, Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Nah, problemnya PP PSBB ini menurut saya, Presiden itu hanya mengambil salah satu saja dari perintah untuk menerbitkan PP
menyangkut soal beberapa aspek yang seharusnya diatur. Harusnya Presiden mengatur juga tentang PP karantina rumah sakit, karantina wilayah, dan karantina rumah sakit ya. Tapi oleh Presiden hanya mengambil salah satu saja, yaitu aspek tentang pembatasan sosial berskala besar. Hemat saya, konten PP yang hanya mengambil ujung dari perintah membuat PP ini, yaitu PSBB, itu secara sederhana dapat dibaca sungguhnya eksekutif tidak mau mengambil risiko pada soal keuangan negara. Karena kalau kebijakan pada karantina, maka negara harus mengeluarkan uang APBN dan APBD dalam rangka untuk menyiapkan kebutuhan pokok masyarakat yang dilakukan karantina itu sebagai objek karantina. Tapi dengan PSBB, pemerintah tidak perlu melakukan itu karena itu hanya pembatasan sosial. Maknanya adalah physical distancing dan social distancing. Jadi ini peraturan cerdas di tengah COVID menurut saya. Yang kedua, kalau kita baca, PP PSBB ini sulit ditegakkan. Karena apa? Karena tanpa sanksi sebenarnya. Kok kita baca di norma undang-undangnya ada sanksinya, tapi begitu diturunkan di PP nggak ada sanksinya. Padahal dalam ilmu hukum itu sering kita pahami bahwa yang disebut norma itu harus berisi 3 ya. 1, norma itu adalah berupa perintah atau suruhan, yang kedua adalah larangan, yang ketiga adalah sanksi. Maka PP PSBB ini kurang satu aspek ya, kurang norma sanksi. Karena itu agak sulit diimplementasikan secara konkret di tengah masyarakat ketika pelaksanaan PSBB ini dilakukan. Seperti yang juga diceritakan oleh Mbak Fitriana, bagaimana beberapa daerah ya termasuk DKI Jakarta mencoba membuat sanksi ya, tapi juga tidak begitu jelas karena hanya mengatakan sesuai dengan peraturan undang-undangan. Undang-undangnya nggak begitu kuat mengatur teknisnya soal ini. Nah berikutnya, PP PSBB ini menurut saya dominasi pusatnya terlalu kuat dan sangat birokratik. Jadi ini tidak sepadan dengan makna darurat itu sendiri. Kenapa begitu? Karena misalnya untuk penentuan apakah suatu daerah itu boleh melakukan PSBB itu selalu dilakukan kajian dulu yang lebih komprehensif, diajukan ke Menteri Kesehatan, kemudian mendapat persetujuan dari Badan Pertimbangan Bencana, baru kemudian diterbitkan surat keputusan Menteri menyangkut soal boleh apa tidaknya daerah itu melakukan PSBB. Pertanyaannya, bagaimana kalau tiba-tiba tidak boleh ada kepentingan politik tertentu di pusat gitu. Sementara pemerintah daerah ngotot nih. Nah, itu tidak ada solusi alternatifnya di situ. Nah, begitu juga delegasi kewenangan daerah itu tidak cukup kuat karena ujungnya itu berada di kewenangan pemerintah pusat. Jadi menurut saya ini sangat birokratik, gitu. Tidak sepadan dengan makna darurat itu. Nah, kemudian menurut saya ada satu pasal, ada klausul di PP PSBB ini menurut saya yang sangat over regulasi atau mungkin dalam bahasa lebih agak tegas lagi barangkali terlalu ambisius ya. Karena dia mencoba mengatur soal pembatasan mobilitas orang dan barang. Padahal mobilitas orang dan mobilitas barang itu kewenangannya tidak di level Menteri Kesehatan. Menurut saya itu levelnya ada di Kementerian Dalam Negeri, ada di tentara, ada di polisi. Jadi mestinya diatur lebih spesifik lagi. Bagaimana pembatasan mobilitas orang dan barang itu tadi. Makanya ketika pemerintah mengatakan, ini ada larangan nih soal mudik misalnya. Itu agak sulit dilakukan karena pastilah berbeda pendapat di antara kementerian itu ya. Ada yang mengatakan, pejabat di pemerintah pusat bilang, tidak dianjurkan tapi tidak juga dilarang. Tapi ada yang mengatakan tegas dilarang mudik itu. Nah di PP ini, menurut saya, harusnya mengatur lebih detail soal mobilitas orang ini. Supaya boleh nih orang dicegat di kelompok tertentu tidak boleh datang ke tempat tertentu karena alasan-alasan tertentu, juga menyangkut soal barang yang mungkin bisa dibatasi ya. Tapi ini tidak cukup tegas di sana. Nah berikutnya, PP PSBB ini itu tidak mengatur mengenai jangka waktu pencabutan kedaruratan kesehatan. Jadi hanya mengatur kriteria. Kriterianya pun bukan numerik ya, tapi sangat multitafsir. Lalu kapan kedaruratan ini akan berakhir itu tidak cukup jelas dinyatakan di sana. Nah berikutnya, kalau kita baca peraturan yang kebijakan dibuat Presiden ini, itu memang akan kuat potensi penyalahgunaan wewenang birokratik di daerah ya.
Kenapa begitu? Hari-hari ini kita bisa mendengar bagaimana pemerintah daerah sudah mulai menggelontorkan APBD, ya, realokasi APBD dan seterusnya di dalam rangka penanganan COVID ini berdasarkan berbagai macam kebijakan peraturan di atas. Nah, tanpa ada kewenangan yang cukup kuat dalam pengawasan, boleh jadi birokrasi daerah ini akan manfaatkan ini sebagai ceruk baru di dalam perilaku korupsi di daerah. Begitu juga dalam soal wewenang. Ada banyak wewenang yang didelegasikan kepada daerah dan wewenang itu tidak begitu cukup kuat di dalam pembatasan-pembatasannya sepanjang dilakukan dengan itikat baik. Kalau kita baca di Perpu 1 ya tahun 2020 itu tentang stabilitas keuangan negara di pasal 27 ayat 3 ya, ayat 2 dan 3 dinyatakan seluruh kebijakan menyangkut soal kedaruratan COVID sepanjang dilakukan dengan niat baik itu atau itikat baik, dia tidak bisa dituntut secara pidana, perdata, dan bukan objek gugatan tata usaha negara. Nah, ini kan berbahaya nih, pasal demikian ini. Nah, logika sederhananya begini secara hukum. Tidak berarti bahwa birokrasi itu berhenti, kemudian penegakan hukum itu berhenti dalam kondisi di mana negara dalam keadaan darurat. Gitu. Padahal belum ada nih undang-undang darurat soal itu. Nah, seharusnya dalam kondisi apapun, konsep negara hukum itu harus dilaksanakan dengan baik. Bukan berarti kemudian tidak bisa dilakukan apa-apa. Gitu. Dan itu membahayakan jalannya pemerintahan daerah. Nah, ini slide terakhir, saya mau beri solusi konkret atas masalah yang saya sampaikan itu tadi. Pertama, saya kira publik perlu memantau ya pelaksanaan kewenangan eksekutif di dalam mengatasi keadaan darurat COVID-19. Berbagai macam peraturan itu memberi delegasi dan ruang yang begitu kuat kepada eksekutif untuk melakukan kebijakan apapun sepanjang dengan itikat baik. Jadi kalau nggak diawasi ini bisa bahaya ya, akan menimbulkan ceruk baru perilaku korupsi model baru. Yang kedua, perlu menyelidiki potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam pelaksanaan kewenangan eksekutif ketika menanggulangi keadaan darurat COVID ini. Itu penting ya, potensi-potensi itu perlu dikalkulasi lagi mana yang barangkali potensi cukup besar untuk tumbuhnya korupsi baru dan perilaku birokrasi yang baru di daerah. Nah, yang terakhir, kita perlu ya membentuk undang-undang darurat negara atau undang-undang khusus yang mengatur mengenai darurat negara. Menurut saya normanya bisa saja tidak memberi delegasi berlebihan kepada presiden dalam membuat legal regel. Kenapa begitu? Saya bayangkan problem negara kita ini kalau tidak diatasi dengan undang-undang darurat negara, maka pada waktu-waktu tertentu presiden itu bisa saja ya diberi kewenangan besar kalau ada pandemi baru atau ada kondisi darurat tertentu, dia bikin kebijakan baru. Dan kebijakan baru yang terus-menerus ini yang bersifat memberikan kuasa besar pada presiden ini itu akan membahayakan soal kontrol publik dan juga akuntabilitas keuangan negara. Itu sebabnya diperlukan dalam ketatanegaraan itu undang-undang khusus tentang darurat negara. Di situ mengatur tentang kapan darurat negara itu bisa dikatakan, dalam kondisi apa, normanya berisi sanksinya apa, syarat-syaratnya apa, seberapa besar presiden punya kewenangan untuk mengatakan darurat dan tidak darurat, kemudian seberapa besar peran publik dalam mengatasi persoalan darurat, dan yang terakhir adalah soal kapan berhentinya keadaan darurat itu. Ini mesti diatur dalam undang-undang darurat negara sebagai kerangka dasar dalam hukum tata negara darurat. Nah, ini menurut saya yang gagasan besar yang mesti dijadikan sebagai cara untuk mengatasi persoalan kedaruratan kita di masa depan. Saya kira itu beberapa aspek yang ingin saya sampaikan ya. Barangkali nanti kita bisa diskusi lebih panjang karena waktunya sangat terbatas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus Riwanto telah menyampaikan materi dari perspektif hukum tata negara. Untuk selanjutnya, saya mempersilahkan kepada Bapak Gautama Budi Arundati. Beliau adalah pengajar hukum hak asasi manusia di Fakultas Hukum Universitas Jember. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilahkan.
Terima kasih, Mas Farul Ulum. Saya mau masukkan ini dulu slide saya. Mungkin Pak Agus bisa remove ini dulu. Oke, sudah Pak, monggo dipersilakan. Sebentar, ini masih belum bisa saya share screen. Besar daripada akan membuat sebuah bentukan hukum. Kita harus tahu konsepnya bagaimana hukum tersebut terbentuk. Baik, saya mau ingin menyampaikan selamat siang sebelumnya untuk Bapak-Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan dari perspektif hak asasi manusia, yaitu mengenai ketika PSBB dijalankan, maka impact-nya sebenarnya adalah tidak berjalannya roda perekonomian, dan itu akan berdampak pada para pihak yang paling rentan, para masyarakat yang rentan secara ekonomi. Artinya mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya dan sebagainya. Di dalam hak asasi manusia sebenarnya konsep ada di dalam ICCPR begitu. Sebenarnya kita membagi menjadi dua macam peran negara. Yang pertama adalah immediate obligation untuk hak sipil dan hak politik, dan yang satunya adalah satunya bisa dikonsepkan sebagai progressive obligation. Immediate obligation itu sebenarnya kalau masalah hak sipil dan hak politik, kebebasan bergerak dan sebagainya, maka kita bisa melihat bahwa kebebasan bergerak itu sebenarnya kebebasan orang untuk melakukan pergerakan dan sebagainya kesana kemari itu sebenarnya dijamin oleh ICCPR. Namun dengan adanya PSBB, maka mau tidak mau kebebasan itu diderogasikan. Ini padahal suatu kebebasan yang bersifat immediate, yang harus segera Permisi Pak Gautama, bisa lebih keras lagi. Oh ya, ini kayaknya trouble, saya tidak bisa share Sudah saya setting ulang, mungkin bisa dicoba sekalian untuk saya coba. Ya, bisa. Mas Ulum. Iya Pak, bisa kelihatan. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin saya ulangi sedikit lagi. Saya akan memaparkan ini menurut pandangan saya, adanya pergeseran pemenuhan hak ekonomi dari progressive obligation oleh negara menjadi immediate obligation dalam masa PSBB. Kalau kita melihat prediksi dampak global, lihat dari Oxfam dan ILO, di sana terlihat adanya prediksinya ada lebih dari 500 juta orang mengalami kemiskinan nanti pada medio 2020.
Adapun ILO memperkirakan 150 juta pekerja penuh waktu pada kuartal kedua akan kehilangan pekerjaan. Ini menunjukkan bahwa ada kerentanan ekonomi yang harus mau tidak mau harus diperhatikan oleh pemerintah, termasuk pemerintah Indonesia. Dan kalau kita membicarakan ekses PSBB, pada hakikatnya PSBB itu merupakan suatu pembatasan oleh pemerintah karena COVID-19. Dan salah satunya eksesnya adalah tidak berjalannya roda perekonomian. Namun pemerintah itu memiliki kewajiban untuk menjaga keselamatan hidup rakyatnya, sehingga PSBB itu bisa dibenarkan dalam hal ini. Atas kalau kita melihat bagaimana niat baik pemerintah, sebenarnya kita bisa melihat adanya Perpu nomor 1 2020 tentang kebijakan keuangan negara, di mana ini merupakan Perpu yang mengantisipasi kebutuhan masyarakat dalam hal perekonomian. Namun pemberlakuan Perpu ini tidak secara spesifik untuk PSBB, tetapi secara nasional, meskipun bisa juga digunakan di dalam PSBB. Lantas kalau kita melihat ketentuan ICCPR dan ICSCR yang sudah kita ratifikasi, jadi patut sebenarnya kita mempertimbangkan ketentuan dalam ICCPR maupun ICSCR, terutama dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 ICCPR yang menyatakan bahwa setiap negara pihak, termasuk Indonesia, wajib menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui bagi semua orang tanpa diskriminasi. Dan hak ini sebenarnya dikenal di dalam teori hak asasi manusia, kita mengenalnya sebagai immediate obligation, artinya ada kewajiban yang harus disegerakan oleh negara, karena dalam kondisi apapun negara bisa memberikan kebebasan. Misalkan salah satunya adalah kebebasan warga negara. Jadi jaminan kebebasan warga negara ini harus dijamin oleh negara sehingga menjadi immediate obligation. Lantas kalau kita melihat immediate rights ini sebenarnya bisa dikurangi. Artinya ini menjadi keabsahan dari PSBB karena derogasi itu dibenarkan apabila ada keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya. Berarti ICCPR itu membenarkan adanya pembatasan oleh negara. Artinya itu tidak juga melanggar hak asasi manusia, terutama hak warga negara untuk bergerak. Lantas kalau kita melihat keabsahan pembatasannya, PSBB ini sebenarnya pembatasan ini memiliki pembatasan yang sah. Artinya dia prescribed by law dan untuk keselamatan manusia dan sebagainya. Sehingga kalau kita melihat pembatasan kemerdekaan ini, seperti tertuang dalam pasal 12 ayat 3 ICCPR, ini semata-mata untuk menyelamatkan hak hidup manusia. Nah, tentu saja pembatasan ini memiliki konsekuensi. Dan konsekuensi tersebut sebenarnya harus ditunjang oleh pemenuhan kebutuhan dasar. Sedangkan kalau kita melihat konstitusionalitas PSBB, menurut pandangan saya, ini diatur, induknya ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, sehingga dia memenuhi pembatasan hak asasi manusia pada pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, sehingga sah menurut saya. Lantas kalau kita melihat rumusan dari ICSCR, kita bisa melihat bahwa di sana pada dasarnya adalah progressive obligation. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan ketika kita membicarakan hak ekonomi warga negara, maka ini tergantung pada kemampuan negara tersebut. Ketika negara tidak mampu memberikan, maka secara otomatis tidak harus diberikan, gitu. Tetapi untuk
keadaan PSBB, ketika negara itu membatasi secara otomatis, membatasi gerak orang, secara otomatis ada kerentanan yang dihasilkan sebagai ekses dari pembatasan tersebut, yaitu hak hidup orang tersebut. Artinya ini harus digeser dari progressive obligation, harus ditempatkan menjadi immediate obligation. Artinya harus setara. Sedangkan di pengaturan PSBB tidak sampai secara detail mengatur mengenai masalah pemenuhan hak dasar warga negara. Kalau kita melihat dua konsep tersebut, baik itu konsep obligasi negara, baik itu immediate obligation maupun progresif, di sana ada keterkaitan. Jadi pemerintah itu menetapkan PSBB semata-mata untuk melindungi hak hidup warga negara. Namun di sisi lain, hak hidup warga negara hanya akan dapat berlangsung dengan adanya jaminan pemenuhan kebutuhan paling mendasar untuk menunjang hidupnya. Jadi dua hal ini berkaitan. Jadi tidak bisa lagi dalam konteks PSBB, hak ekonomi itu ditempatkan sebagai progresif, tetapi harus diberikan sesegera mungkin. Jadi obligation. Nah, kalau kita melihat ada perbedaan, ada persamaan dan perbedaan, saya sekilas tidak terlalu detail dengan karantina wilayah. Sebenarnya ada waktu 6 menit tersisa. Keduanya hampir sama begitu. Namun yang satu itu karantina wilayah itu memberikan kewajiban pada negara untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negaranya, sedangkan PSBB tidak. Ini sebenarnya negara itu mengintervensi. Kalau saya berpikir secara awam, misalkan, lebih pilih karantina wilayah. Kira-kira seperti itu kalau melihat dari sisi ini. Karena ada jaminan yang lebih pasti dari negara. Baik, saya percepat saja. Peraturan Menteri Kesehatan di sana merupakan turunan dari peraturan pemerintah. Gitu. Jadi Permenkes ini mengatur secara detail sebenarnya mengenai PSBB, termasuk pembatasan-pembatasan apa saja yang dilarang dan sebagainya. Namun sebenarnya penetapan peraturan Menteri Kesehatan ini sudah baik. Dia mempertimbangkan adanya faktor ekonomi. Jadi perekonomian itu dipertimbangkan menjadi salah satu pertimbangan bagaimana Menteri Kesehatan menyetujui usulan dari daerah untuk ditetapkan PSBB. Tapi sayangnya tidak ada pengaturan secara detail bagaimana memenuhi kebutuhan paling dasar dari masyarakat. Kalau kita melihat saat ini di koran dan di TV dan sebagainya, ada altruisme begitu, ada solidaritas, tapi permasalahannya bukan masalah altruisme atau solidaritas itu tidak baik, itu sangat ideal dalam tataran masyarakat, tetapi masyarakat menginginkan jaminan kepastian hukum, kepastian jaminan kehidupannya. Artinya harus ada pengaturan mengenai pemberian pemenuhan kebutuhan dasar mereka yang ditempatkan dalam aturan PSBB itu sendiri. Artinya dia tidak bisa dipisahkan karena dua-duanya merupakan immediate obligation dari negara, menurut saya seperti itu. Jadi simpulan saya, pengaturan jaminan pemenuhan kebutuhan itu seharusnya diatur secara lebih terperinci
sebagai immediate obligation. Tujuannya adalah kepastian akan jaminan hidup dan terakhir adalah efektivitas PSBB itu sendiri. Saya pikir itu saja, Pak Bahrul Ulum. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Gautama Budi Arumjati atas pemaparan materinya. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri keempat, yaitu Bapak Aan Effendi, yang juga merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Jember. Kepada Bapak Aan Effendi, dipersilakan. Tentang validitas atau keabsahan PP PSBB. Tadi ini juga sudah disinggung oleh Bu Fitriana dari UI. Dalam pandangan saya yang namanya PP itu kan peraturan delegasi. Kalau di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, PP adalah peraturan pelaksana dari undang-undang. Jadi ketika PP ini dia sebagai peraturan delegasi, maka harus terpenuhi dua syarat. Yang pertama, peraturan delegasi itu dibuat oleh badan di luar parlemen atau badan legislatif, atau dengan kata lain dibuat oleh badan pemerintahan. Yang kedua, yang penting lagi, yang namanya peraturan delegasi ini harus punya induk dalam undang-undang. Jadi PP itu kalau dia peraturan delegasi, dia boleh dibuat kalau ada undang-undang yang memerintah untuk dibuat PP. Nah, untuk PP PSBB ini, PP 21 tahun 2020 ini, ketika saya lihat bagian mengingatnya, dia tidak merujuk secara khusus pasal dari mana undang-undang yang memerintah dia. Ini masalah pertama dari PSBB dari sudut pandang hukum administrasi. Yang kedua, persoalan kewenangan. Sebenarnya PSBB ini kewenangannya siapa? Kalau ingin menjawab pertanyaan seperti itu, saya kembali ke teori negara kesatuan. Dari negara kita, karena negara kesatuan, di negara kesatuan itu pemilik wewenang itu pemerintah pusat. Daerah baru punya wewenang kalau ada penyerahan dari pemerintah pusat. Dan wewenang itu ketika diserahkan ke daerah tidak menjadikan pusat kehilangan, karena sewaktu-waktu pusat sebagai pemilik wewenang asli dapat meminta untuk mencabut dari kewenangan ini. Nah, daerah boleh melakukan PSBB karena konsepnya wewenang itu punyanya pusat, harus dengan izin tadi, dengan izin dari menteri. Dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan. Kesulitannya nanti begini, ketika nanti semua daerah, karena saya baca berita terakhir, semua provinsi di Indonesia itu sudah terjangkit COVID-19. Ketika nanti semua provinsi mengajukan PSBB, nanti apa tidak lebih efektif kalau langsung dilakukan oleh pemerintah pusat? Seandainya nanti semua provinsi di Indonesia mengajukan PSBB. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau Menteri Kesehatan dalam hal ini sudah memberikan izin ke daerah untuk melakukan PSBB, maka kewenangan Menteri ini tidak berakhir, tidak selesai. Tapi dia masih punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa izin yang dia terbitkan itu persyaratannya dipatuhi oleh pemegang izin. Dalam hal ini adalah pemerintah daerah. Nah, untuk menjamin itu, maka ada dua alat yang digunakan, pengawasan dan
sanksi administrasi. Pengawasan itu kalau menurut teori hukum administrasi tujuannya untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Sementara sanksi administrasi itu tindak lanjut dari pengawasan ketika ditemukan pelanggaran. Lah, problemnya Menteri Kesehatan itu kalau mau melakukan pengawasan terhadap izin yang dia berikan ke daerah untuk melaksanakan PSBB itu bagaimana? Saya tidak tahu apakah Menteri Kesehatan ini punya semacam kantor wilayah di daerah seperti Kanwilkumham kalau di Surabaya di Jalan Kayun itu dari aspek pengawasan. Kedua dari aspek sanksi administrasi. Untuk bisa menjatuhkan sanksi administrasi itu asasnya asas legalitas, artinya ada peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa perbuatan yang akan dijatuhi sanksi itu ada aturannya. Nah, kalau kita membaca PP itu tidak ada ketentuan sanksi. Jadi mungkin nanti sanksinya akan dicari di berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait mungkin. Itu yang ketiga. Yang problem pelaksanaan PSBB di daerah. Ini mengulang di persoalan kedua tadi atau berhubungan dengan persoalan kedua tadi. Kenapa PSBB itu diserahkan ke daerah? Sementara penyebaran COVID-19 ini kan tidak mengenal batas wilayah. Jadi ketika nanti seandainya semua daerah mengajukan PSBB, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat? Kenapa dari semula tidak dilakukan oleh pemerintah pusat? Ini yang keempat. Yang kelima, yang penting lagi ini masalah koordinasi. Pelaksanaan PSBB ini kan melibatkan banyak pihak. Dari aspek dari segi pemerintah pusat ada Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan ini kalau secara struktur organisasi dia tidak terhubung dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu secara struktur organisasi hubungannya dia dengan Menteri Dalam Negeri. Sehingga pemerintah daerah kalau mau diawasi Menteri Kesehatan tanpa koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri nampaknya nanti akan susah. Lalu misalnya koordinasi penting lagi karena PSBB ini menyangkut banyak hal, ada aspek kesehatan, ada aspek ekonomi. Ada peraturan Menteri Kesehatan, juga ada peraturan Menteri Hubungan yang lagi dibicarakan di media itu. Jadi satu peraturan mengizinkan ojek online membawa penumpang orang, satu peraturan lagi tidak membolehkan. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi dalam catatan saya hanya 5 ini yang perlu diperhatikan dan nanti selanjutnya lebih banyak ke diskusi. Saya sudah Mas Ulum, matur nuwun. Halo? Halo Mas Ulum? Ya, halo Pak An. Ya, sudah Mas. Ya, terima kasih Pak An atas presentasinya. Saya close dulu untuk stop participating. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Gede, I Gede Widyana Suwarga untuk menyampaikan makalahnya dari sudut pandang hukum pidana. Ya, terima kasih Mas Ulum. Mohon izin sebentar, saya coba cari bahan saya, atau Mas Ulum ada bahan saya di situ yang bisa di-share? Mas Ulum bisa melihat saya, Mas? Saya bisa mendengar, tapi tampilannya tidak berjalan, Pak. Halo Pak Gede. Ya, Mas. Iya Pak. Monggo Pak, dipersilakan.
Oke, tampaknya saya kesulitan untuk membuka file. Kalau Mas Ulum ada file saya, bisa di-share ke yang lain. Tadi saya kirim ke Mbak Leli ya. Baik, Ya. coba ya, Pak. Ya. Ya. Baik, pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Mas Bayu dan tim yang sudah menginisiasi kegiatan ini dan mengundang saya secara personal untuk ikut berdiskusi dalam agenda diskusi jurusan HTN FAUNet. Kemudian yang berikutnya saya sampaikan terima kasih kepada Bu Wadek 1, kayaknya hadir juga Bu Wadek 1, mudah-mudahan masih online. Pada materi yang lain, yang saya hormati ada Mbak Fitri, ada Mas Agus, ada Mas Aan, Mas Tommy. Senang sekali siang ini kita bisa berkumpul online untuk berdiskusi tentang PSBB. Ini memang lagi menjadi isu yang lagi hangat dalam beberapa bulan, bahkan dalam beberapa minggu terakhir ini begitu menghangat persoalan PSBB ini ya. Nah, bisa saya mulai mungkin dari konteks dulu, dari slide yang berikutnya. Kalau kita melihat kondisi global, bagaimana corona ini menyebar di seluruh dunia, kalau kita lihat sebaran kasusnya ya, ini saya mencoba kita berangkat dari konteks begitu supaya kita engage dengan apa yang kita diskusikan. Jadi kasus total itu tadi pagi itu saya cek di kompas.com itu sudah 2 juta lebih, ini global. Jadi sekitar 500.000 sekian itu dinyatakan sembuh. Tapi juga kita merasa bersedih dan berduka karena sekitar 134.000 orang itu secara global itu meninggal karena corona ini. Nah, mungkin ada 1-2 di antara 134 itu adalah kolega kita, saudara kita, atau teman kita. Nah, tentu kita ikut berduka akan kejadian ini yang tentunya tidak pernah kita bayangkan akan terjadi sebelumnya. Nah, ini data global. Kalau kita kemudian lihat data per negara, bisa dilihat di slide berikutnya, itu kalau kita lihat data yang paling tinggi, ini data yang saya munculkan ini adalah data orang yang meninggal dunia. Di jumlah yang paling tinggi yang meninggal dunia karena corona ini ada di Amerika, itu hampir 20.000 orang sudah meninggal di Amerika. Tapi sampai saat ini saya melihat Trump oke-oke saja, dia tidak begitu gelisah dengan persoalan 20.000 orang yang meninggal di sana, karena Trump mengatakan biasa aja warga negara Amerika itu meninggal sekitar 30-an ribu gitu ya, ini masih 20.000. Ini perspektif Trump gitu ya, sampai hari ini tampaknya memang Trump lagi santai-santai saja, meskipun mungkin dalam hatinya gelisah bahwa sampai 20.000 warga Amerika itu menjadi korban. Dan ini adalah angka yang tertinggi. New York sendiri, di New York itu 10.000 orang di New York itu meninggal karena persoalan ini. Nah, kemudian ada Italia, ada Spanyol, ada Prancis, ada Inggris. Nah, negara ini di atas 10.000, dan kemudian ada Iran, ini di bawah 10.000, 4.000 ya. Ada Cina. Cina sendiri yang kita tahu bahwa sumber awalnya virus ini dari Cina, ternyata jumlah yang meninggalnya tidak begitu banyak kalau kita bandingkan dengan negara lain. Dan kemudian ada Belgia dan Turki. Nah, sebaran per negara kasusnya kalau kita lihat yang meninggal itu demikian tadi pagi ya, saya cek data yang ada per tadi pagi, dan sebaran ini per negara ini menunjukkan bahwa benua Eropa itu paling terdampak. Jadi dari 9 negara ini hampir 8 negara itu ada di benua Eropa, Amerika, dan Asia itu hanya ada Cina. Dan kita Indonesia kalau tidak salah per kemarin, tadi malam saya lihat berita itu, kita yang meninggal itu sudah masuk angka 400-an sekian orang. Nah, ini merupakan fenomena yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya akan terjadi, bahkan menimpa hampir seluruh negara di dunia. Nah, konteksnya itu. Kemudian, kalau
kita lihat kebijakan Indonesia saat ini, teman-teman yang lain tadi sudah menyampaikan, ya Mbak Fitri, Mas Agus tadi sudah menyampaikan juga, Mas Tommy, Mas Aan sudah menyampaikan. Saya mengulang kembali mengenai kebijakan Indonesia saat ini dalam menangani corona ini seperti apa. Nah, kalau kita lihat di level nasional, kalau secara umum kita belum atau tidak ya menetapkan lockdown secara nasional. Jadi kita pemerintah tampaknya tidak berani untuk menetapkan lockdown secara nasional. Ini memang risikonya sangat besar sekali dalam konteks kehidupan berbangsa bernegara, terutama di bidang perekonomian. Risikonya besar. Artinya kalau lockdown nasional itu harus ada garansi dari negara bahwa rakyat bisa terjamin sandang pangannya, sembakonya ketika negara melaksanakan lockdown ini. Nah, Singapura dan Australia, dua negara maju ini, ketika mereka mengatakan lockdown gitu ya, itu sudah digelontorkan sekian persen uang negara mereka untuk menghidupi masyarakat yang kehilangan pekerjaan, yang tidak bisa bekerja, dan lain sebagainya. Dan ini tampaknya akan sulit untuk bisa dilakukan oleh bangsa kita. Jadi kita pemerintah belum mengambil sikap untuk menetapkan atau melakukan lockdown secara nasional. Namun secara lokalisir, beberapa Pemda kemudian diperkenankan untuk menetapkan kebijakan PSBB. Nah, ini yang kita bicarakan hari ini ya, PSBB ini. Turunannya kalau kita melihat dari sisi teknis perundang-undangan, tadi ada beberapa perbedaan pandangan di antara pemateri sebelumnya, saya tidak melihat apakah ada persoalan besar atau persoalan kecil begitu ya. Yang saya tangkap bahwa pemerintah kita hari ini kebingungan dalam rangka menyediakan payung hukum dalam mengatasi corona ini. Dan saya yakin siapapun presidennya hari ini pasti akan kebingungan mau melakukan apa di Indonesia dalam rangka menyiapkan perangkat hukum, karena serba mendesak, serba mendadak, dan serba tidak terduga persoalan ini terjadi. Nah, saya tidak akan melihat bagaimana sinkronisasi vertikal horizontalnya lebih jauh. Yang saya tangkap secara general bahwa persoalan perundang-undangannya selesai gitu ya. Artinya secara runut, kalau kita lihat dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, kemudian ada PP yang kemudian PSBB itu sendiri, kemudian diturunkan lagi dalam Permenkes, pedoman PSBB, dan Permenhub. Nah, tadi yang disampaikan oleh teman-teman itu, Permenhub dengan Permenkes ini menunjukkan norma yang bertentangan satu dengan yang lain. Memang tampaknya pemerintah lagi kebingungan dalam menyediakan payung hukum dan mencari solusi dalam persoalan ini. Yang jelas bahwa secara nasional pemerintah tidak menetapkan lockdown, tetapi secara lokal pemerintah pusat memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan itu. Dan nanti akan dievaluasi. Jadi pengawasan pemerintah pusat, menurut saya pemerintah daerah itu tidak dilepas total 100% gitu ya, karena PSBB-nya tidak otomatis akan berlaku ketika Pemda itu menetapkan mau PSBB. Itu harus dievaluasi lagi oleh pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat bilang yes, baru pemerintah daerah itu dapat melaksanakan PSBB. Mungkin bisa slide sebelumnya, Mas Arul. Ya, nah jadi di tingkat lokal, untuk implementasi lebih teknis lagi, Pergub DKI itu jelas sudah menetapkan PSBB di Jakarta, dan Bodetabek juga kemarin sudah, ya, Bogor, Tangerang, Bekasi, sudah menetapkan juga PSBB. Nah, ini adalah payung hukum lokal ketika beberapa pemerintah daerah itu akan melakukan PSBB di masing-masing wilayah. Nah, ini kebijakan Indonesia saat ini yang bisa kita lihat bersama. Nah, persoalan tadi saya sampaikan ada disharmonisasi, analisa disharmonisasi begitu, itu menurut saya ini adalah sebuah fakta yang bagi teman-teman hukum bisa dijadikan sebuah objek penelitian ini. Kalau yang lagi skripsi, tesis, itu bahkan disertasi ini bisa dijadikan sebagai sebuah bahan disertasi. Nah, next, Mas Arul. Kemudian bagaimana caranya mengawal
PSBB ini, tadi Mbak Fitri sempat menanyakan bagaimana persoalan sanksi pidana di sini. Nah, kalau kita runut lagi secara hierarkis, bahwasanya PSBB yang dia sudah didok oleh pemerintah daerah dan disetujui oleh pemerintah pusat, maka dengan sendirinya dia akan terikat dengan Undang-Undang Karantina Kesehatan. Jadi ada pasal 15 yang memberikan wewenang itu, kemudian di pasal 93 ditetapkan bahwa ketika memang ada orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan karantina kesehatan ini, maka akan diancam dengan penjara paling lama setahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Ini cukup besar. Jadi kalau kita ngomong ancaman pidana, bisa dilegalisasi, itu adalah legal. Kalau kita mau mengatakan aparat boleh nggak menghukum, boleh gitu ya. Nah, kemudian di KUHP sendiri juga sudah ada di bab 8, yaitu kejahatan terhadap penguasa, pasal 212 yang mengatakan bahwa kalau melawan aparat yang menjalankan tugas yang sah, maka diancam penjara setahun 4 bulan. Kemudian di pasal 216 tidak menuruti permintaan aparat yang bertugas mengawasi sesuatu, ya aparat ketika minta sebuah kerumunan untuk bubar gitu ya, maka ini juga bisa dikenakan pasal KUHP di pasal 216. Dan terakhir ada juga cantolan pasal yang bisa digunakan oleh aparat, itu pasal 218. Ketika sudah diminta membubarkan diri, tidak mau membubarkan diri, 3 kali diperintah, maka ini juga ancamannya dengan KUHP di bab 8. Nah, tapi begini, saya kemudian ingin mengajak teman-teman untuk mengevaluasi persoalan ini. Di next slide saya. Silakan Mas Arul. Nah, apakah hukum pidana harus serta-merta ditegakkan dalam PSBB? Secara normatif, tadi bisa kita simpulkan dari aspek pidana bahwa ketika memang terjadi pelanggaran dalam PSBB ini, aparat penegak hukum bisa bergerak, bisa menggunakan sanksi pidana, menggunakan sarana hukum pidana untuk menegakkannya. Tapi pertanyaan mendasarnya adalah apakah hukum pidana harus serta-merta ditegakkan? Nah, ini dua pandangan yang berbeda yang kita lihat. Kalau dari sisi aparat, biasanya itu kalau Pak Gubernur menyampaikan berita gitu ya di TV, Pak Anies atau Pak Ridwan Kamil biasanya berbicara bahwa kalau PSBB ini dilanggar maka diancam pidana maksimal setahun, bahkan bisa denda sampai maksimal 100 juta. Ya, dari sisi aparat biasanya begitu. Termasuk kepolisian juga sering menyampaikan bahwa kalau memang terjadi itu akan ditindak secara hukum, secara tegas, akan dikenakan sanksi pidana gitu ya. Tapi dari sisi akademisi, ada beberapa teman-teman akademisi yang mengatakan ini seharusnya hukum pidana tidak secara serta-merta digunakan atau dipakai. Meskipun ada indikasi-indikasi itu mendekati tindak pidana, tapi seyogianya aparat itu menggunakan pendekatan persuasif terlebih dahulu sebelum menggunakan pendekatan represif dalam menggunakan hukum pidana itu. Jadi harus ada pendekatan persuasif. Nah, jadi saya berpendapat bahwa dalam konteks ini, dalam konteks PSBB ini, gitu ya, satu, bahwa sanksi pidana itu bisa digunakan khusus di wilayah yang sudah menetapkan PSBB. Jadi tidak bisa di semua wilayah. Jember ini belum, kalau kita ngomong Jember ya, Jember ini belum menetapkan dirinya sebagai PSBB. Dan semoga tidak, dengan harapan kasus positif di Jember zero dan kita segera keluar dari persoalan ini sehingga tidak perlu PSBB. Nah, yang sudah menetapkan itu bisa sanksi pidana ditegakkan di daerah-daerah yang sudah ditetapkan itu. Tapi ini harus ada semacam pertimbangan kembali gitu ya dari aparat selaku pemegang kendali dalam penegakan hukum pidana khususnya kepolisian itu, apakah secara serta-merta mereka harus menyeret orang yang kita bisa
Walker bahwa kalau misalnya dengan sarana yang lain bisa lebih efisien, maka hukum pidana jangan dipanggil. Bahkan Jeremy Bentham, jauh sebelumnya itu Jeremy Bentham mengatakan janganlah pidana digunakan apabila dia groundless, tidak berdasar, needless, tidak dibutuhkan, unprofitable, tidak menguntungkan, dan saya kira kalau pidana digunakan dalam menegakkan PSBB ini sangat tidak menguntungkan gitu ya. Bahkan mungkin nanti bisa mengarah chaos kalau kondisinya cukup panjang seperti hari ini. Dan yang terakhir adalah inefficacious, jadi tidak efektif gitu. Kalau sanksi pidana ini tidak efektif, jadi jangan digunakan. Lebih baik gunakan sanksi yang lain. Memang sanksi itu penting gitu ya, tapi sanksi pidana itu tempatnya paling akhir. Nah, saya kira itu pemantik diskusi dari saya. Nanti kalau ada teman-teman yang mau diskusi, kita bisa diskusi lebih lanjut. Saya serahkan kembali waktunya ke Mas Arul. Silakan, Mas. Baik, terima kasih Pak Gede atas pemaparan materinya. Tibalah kita pada sesi yang berikutnya, atau sesi kedua, yaitu sesi diskusi. Saya menjadwalkan akan ada 2 sesi diskusi, dan akan ada perpanjangan waktu 30 menit untuk tanya jawab. Sehingga kita jadwalkan akan selesai pada pukul 3:30 menit. Dan untuk sesi yang pertama, saya telah mencatat 3 pertanyaan yang 3 penanya yang telah mengirimkan chat di fitur chat pada aplikasi ini, yaitu Mas Viko, Ibu Dia, dan Bapak Dede. Yang pertama, saya persilahkan kepada Mas Viko untuk bertanya. Singkat, padat, dan jelas. Baik, terima kasih. Nama saya Viko Tanyadi dari Fakultas Hukum Universitas Jember Angkatan 2019. Ini saya langsung aja bertanya kepada Pak Ki Gede, di mana saya maaf jika sebelumnya pertanyaan dan pernyataan saya ini juga digabung sehingga terkesan lebih panjang. Pada tanggal 31 Maret 2020 kemarin, Presiden Jokowi kan mengeluarkan Kepres nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19. Sejak tanggal itu kita berada dalam keadaan darurat. Jadi besok-besok yang berperilaku siapapun sudah tidak menyebabkan lagi kedaruratan kesehatan masyarakat karena keadaan itu sudah terjadi. Misalkan saja saya melanggar karantina wilayah atau kesehatan. Apakah saya menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat? Tentunya tidak, di mana kedaruratan itu sudah terjadi sejak sebelum saya melanggar karantina wilayah. Namun rumusan delik ini menjadikan bahwa urusan menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat sebagai salah satu unsur. Oleh karena itu, supaya seseorang dihukum, maka unsur ini harus dibuktikan dan dipenuhi. Dan ini pertanyaan saya. Bolehkah saya mengatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur yang menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat? Karena kedaruratan kesehatan masyarakat sudah terjadi sebelum perbuatan saya untuk melanggar perbuatan tersebut. Sehingga unsur itu tidak dipenuhi. Dengan demikian, saya tidak bersalah dan seterusnya saya dibebaskan. Baru kalau misalnya situasi itu terjadi, tentunya banyak terdakwa yang akan tetap dihukum karena pemahaman publik yang menyalahkan perbuatannya nggak peduli dengan unsur hukum atau apapun. Pokoknya dia bersalah. Bagaimana menurut pandangan Pak Igede itu sendiri? Terima kasih. Sekian dan terima kasih Pak Baru. Baik, terima kasih Mas Viko. Mohon dimatikan mic-nya. Dan selanjutnya, pertanyaan berikutnya dari Ibu Diah Ogorian Susanti. Waktu dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Arul. Terima kasih bahwa jurusan HTN sudah berkenan ya menyelenggarakan seminar online seperti ini. Semoga bisa diikuti oleh jurusan yang lainnya. Jadi pertanyaan saya singkat kepada Pak Gautama. Tadi Bapak menjelaskan bahwa negara punya kewajiban memberikan hak ekonomi terhadap warga negaranya ketika ada wabah COVID-19 seperti ini. Nah, bagaimana ketika negara berpandangan bahwa
negara tidak mampu memberikan hak ekonomi seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Sementara wabah COVID ini tidak hanya 1.000-2.000 nantinya, mungkin jangan sampai tapi ya. Bagaimana jika misalkan seluruh Indonesia harus mengalami lockdown seperti Malaysia misalkan. Nah, ternyata negara tidak berpandangan bahwa tidak mampu menyediakan hal-hal yang dibutuhkan oleh warga negara. Menurut narasumber, solusinya apa ketika negara berpandangan seperti itu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaan untuk semua narasumber. Akhir dari seminar ini, apa sih saran yang bisa diberikan atau solusi yang bisa diberikan kepada pemerintah yang bersifat aplikatif dan operatif sehingga pemerintah itu mau mendengar hasil dari seminar ini? Saya rasa itu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Bu Diah atas pertanyaannya. Dan yang terakhir kami persilakan kepada Bapak Didi untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, baik moderator, terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Sehubungan dengan PSBB ini, saya melihat beberapa ketentuan yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, di mana dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa dalam hal karantina rumah, karantina wilayah maupun karantina rumah sakit, di situ membebankan kewajiban terhadap pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan hidup dasarnya. Nah, namun terkait dengan pembatasan sosial berskala besar ini tidak membebankan kewajiban terhadap pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Nah, itulah yang saya pahami dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 ini. Nah, tadi sempat juga pemateri menjelaskan bahwa... Bisa tolong mic-nya lebih dekat dan lebih singkat, karena suaranya putus-putus. Ya, baik. Nah, tadi juga pemateri telah menjelaskan bahwa dalam PSBB ini tentu mempengaruhi perekonomian juga. Nah, PSBB ini berdampak terhadap warga negara kesusahan untuk dalam hal ini kesusahan mencari untuk mencari kebutuhan hidup dan lain sebagainya. Untuk itu banyak masyarakat saya lihat di berita-berita sampai kelaparan dan lain sebagainya gara-gara PSBB ini. Nah, untuk itu saya ingin bertanya kepada para pemateri yang pada intinya ingin minta pendapatnya gitu ya terkait PSBB ini, apakah harus membebankan juga kewajiban terhadap pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya gitu. Karena yang saya lihat di sini terkait dengan PSBB ini mungkin bisa saja dapat memutus mata rantai penyebaran virus corona sehingga meminimalisir warga negara meninggal dikarenakan virus corona. Tetapi di sisi lain, dengan kebijakan PSBB ini, jika tidak dibebankan tanggung jawab terhadap pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, maka akan mendekatkan terhadap warga negara yang mati karena kelaparan seperti itu. Untuk itu saya minta pendapatnya dari para pemateri. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Didi atas pertanyaannya. Jadi saya juga sudah mencatat pertanyaan dari Bapak Darsono dari Mahkamah Agung atas pertanyaan, dan ini juga saya sampaikan kepada para pembicara untuk bisa menanggapi pertanyaannya. Yang pertama dari sisi HTN, penanganan COVID-19 menunjukkan sengketa wewenang antara berbagai lembaga pusat dan daerah. Dari sisi HAN, mengapa pengaturan PSBB tidak menerapkan sanksi administratif, khususnya gas terus buang?